hidup bebas ya, hidup bebas yang bablas. Ya, jadi memang anak-anak hari ini kan bebas berpakaian, ya. Termasuk konten-konten yang hari ini diakses ya, itu kan konten-konten yang juga memperlihatkan keterbukaan tadi. Ya. Nah dia bilang tuh misalkan ke ya ada anggota, ini anak saya baik-baik kok di rumah. Iya di rumah, ya kan? Iya, betul. Tapi kita nggak tahu nih di luarnya dia ngapain dia. Kalau ingin dicintai Rasulullah pun, Rasulullah cinta kalau ada pasangan yang banyak umatnya. Luar biasa, Ustaz. Kalau misalnya dia melakukan itu, berarti dia tidak mau dicintai oleh Rasulullah kan? Betul. Terutama agamanya. Ini di belakangnya ada background cahaya ntar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Nongki, yaitu nongkrong kenal Islam. Kali ini alhamdulillah kita masuk ke episode yang ketiga. Sebelumnya episode kedua itu membahas tentang candu. Nah, kalau di saat ini candu itu ketika ada nih kita memiliki anak kecil, kan kecanduan gadget. Ya, itu kan berarti keresahan kita nih sebagai orang tua. Tapi bergeser nih seiring berjalannya waktu. Keresahan orang tua itu bertambah ketika anak remaja di lingkungannya tuh levelnya naik, tadinya gadget, tentang gadget, bisa juga tentang pergaulan nih. Nah, kira-kira bagaimana sih kita nih melihat fenomena ini nih? Kan berawal dari gadget, pergaulannya tuh. Kira-kira gimana tuh menurut Bang Tio? Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat fenomena hari ini ya Bang, itu kan nggak lepas dari kemajuan digital ya. Iya, digital. Kalau dulu mungkin pengaruh orang untuk melakukan hal-hal yang tanda kutip dewasa itu kan cuma televisi sama bioskop ya. Nah hari ini benda kecil ini bisa mempengaruhi banyak orang. Betul. Dan bisa diakses di sembarang tempat dan di sembarang waktu. Artinya minim kontrol ya, minim kontrol, minim pengawasan. Oh iya. Sebelumnya maaf nih, kita potong dulu. Kayaknya belum kenalan nih kita. Oh siap. Nih, tempat ini itu kita berada di Lakuin Cafe ya teman-teman, yang ada di Citra 8 di ujung Jakarta Barat nih, perbatasan. Kenalin ya, saya ini Bang Faisal. Nah ini gue star kita nih. Siapa ya? Bang Age. Yang satu lagi Saya Tio. Tio. Oke, dilanjut ya tadi, Bang Tio. Siap Bang, tadi ya bicara benda ini ya, benda ini yang hari ini memberikan pengaruh yang cukup besar ya kepada anak-anak ya. Ya tadi anak-anak dulu mungkin pelaku dewasa, adegan dewasa ya dewasa kan. Dewasa. Nah, kalau sekarang anak-anak bisa melakukan itu karena tadi pengaruh ini ya. Hari ini benda ini yang bisa diakses oleh siapapun tanpa kontrol dan tanpa pengawasan tadi. Dan kalau kita lihat ya, kalau anak-anak remaja itu kan ya sama ya. Kalau kita bedah struktur kepribadian manusia itu kan dia punya dua hal ya. Yang pertama pola jiwa dan yang kedua itu pola akal ya. Nah kalau bicara seksual itu dia ada pada pola jiwa ya, yang bicara dua hal juga, jasmani dan naluri. Jasmani itu dorongan pemenuhannya dari dalam, sedangkan naluri dorongan pemenuhannya dari luar. Nah hari ini saya pikir kita berada dalam fase hidup bebas ya, hidup bebas yang bablas. Ya, jadi memang anak-anak hari ini kan bebas berpakaian, ya. Termasuk konten-konten yang hari ini diakses ya, itu kan konten-konten yang juga memperlihatkan keterbukaan tadi, ya. Sehingga secara naluri dia akan terpacu untuk melakukan hal itu. Nah orang kan sudah terangsang pasti butuh penyaluran ya. Nah penyaluran itulah yang saya pikir dari media tadi, maka perlu ada kontrol pada benda yang kecil ini. Kalau kepada anak ya, kalau kepada remaja ya memang kontrolnya harus lebih besar ya. Karena kan remaja ini kadang susah nih, diambil HP-nya ngambek, marah, bisa minggat ya. Tapi kalau
ada kelompok yang lebih besar punya perhatian yang lebih terhadap akses ini, lebih dibatasi, saya pikir permasalahannya bisa membaik. Gitu mungkin. Ya, sedikit. mungkin bisa juga diolah ya, maksudnya yang nggak semua juga kan ini negatif. Ya, Bisa betul. juga nanti diolah jadi kreatif, positif. Betul, iya. Nah, kira-kira kalau kenakalan Bang Age dulu bagaimana nih? Remaja nih. Saat pergaulan bebas dulu. Dulu apa ya? Playboy. Wah, cover boy. Spill dikit lah, nggak usah ini biar kita sharing. Kalau dulu sih waktu sekolah paling ya. Kalau sekolah tuh paling nggak senakal sekarang sih. Senakal apa nih ya? Sekarang Dulu nakal gitu. Berarti sekarang masih nih. Sekarang lebih nakal. Lebih nakal. Kan sekolah nggak senakal sekarang. Sekarang lebih nakal. Karena kan kalau dilihat pergaulan bebas zaman sekarang itu kan kayaknya sampai melakukan adegan dewasa segala macam itu kayak menormalisasi gitu kan. Oh dulu kan paling kita apa sih kayak cinta-cintaan monyet. Ngumpet-ngumpet nih. Iya. Berarti dulu ngumpet-ngumpet. Malu gitu. Sekarang terang-terangan. Kalau Kayak sekarang ada kayaknya dulu slogannya ya, ganteng jemput depan kan enggak dulu? Jemput ya. Udah ganteng jemput depan enggak lagi. Tapi kayaknya enggak ini ke rumah ya. ya kayak paling gitu aja sih, paling kita mah kayak cita-citaan monyet gitu kan ya, pacaran. Kalau sekarang kan kayaknya itu lumrah banget ya, bahkan SD pun udah panggilnya ayah bunda. Ya, itu Kalau- miris sekali kan. Kalau putus bagaimana itu? Ayah bunda, ada putus nih. Iya. Itu gimana tuh panggil? Dua ganda kan. Karena mau main kelereng aja kan bilangnya bunda, ayah main kelereng dulu ya. Gitu. Padahal dulu jajan masih orang tua tuh ya. Jangan-jangan dulu kenakalannya nyampe ngelipin SPP kan nih? Nyolong-nyolong SPP ya. Buat menakdir pacar gitu kan. Bisa jadi tuh. Nah, kalau itu berarti kan dari segi pergaulan nih. Berkembang lagi nih, ada yang lebih mengkhawatirkan, bisa juga kasusnya menjadi narkoba. Kan tadi pergaulan juga bisa Iya. pacaran juga berarti sekarang orang tuh kayak tadi balik lagi pendapat Bang Age, betul, kayak dinormalisasi. Kok anak gua jadi merasa orang tua justru rasanya anak gua nggak pacaran malah nggak laku gitu. Itu kan aneh tuh. Nah, kalau masalah narkoba ada nggak kira-kira nih kita nih di lingkungan kita ini, atau mungkin Bang Tio? Iya, kalau narkoba saya pikir kita sama ya, pernah remaja ya. Pernah muda lah. Iya. Masih muda. Sekarang tua ya. Sekarang kita tua ya. Nah itu kan problemnya kalau saya lihat problem perhatian ya. Orang-orang yang butuh perhatian tuh ya, orang-orang nakal pasti dia butuh perhatian Oh, sebenarnya. butuh Nah pengertian. teman-teman itu kadang memberikan perhatian yang lebih ketimbang keluarga. Karena nggak dapat di rumah, Bisa jadi. dia nyari keluar. Bisa jadi. Oh iya. Makanya ya penting ya sebagai kita nih orang tua kayak ke depan ya introspeksi diri bahwa ya Betul. penting banget tuh memperhatikan anak Betul. dengan siapa dia berkawan ya, apa yang dia tonton, apa yang dia baca. Ya. Nah itu penting tuh buat saya. Berarti Jangan karena sampai dia mengulangi. mungkin habis main atau sekolah pulang kayak ada sih orang tuanya di rumah, Iya. tapi kok ini orang tuanya dia merasa itu nggak merhatiin dia. Iya, betul. Dia mencari Perhatian keluar. keluar, Ya. iya. Dan Makanya- kebetulan dapat yang pergaulan yang salah. Betul. Iya. Kalau pengalaman saya dulu, ya saya juga pernah muda Iya. juga. Kalau saya dulu tuh ada tuh kasusnya teman saya, kan dulu tuh zaman main PS tuh. Main PS itu Iya. wah bisa berjam-jam tuh. Iya, Nah, yang betul. satu Hmm. ya begitulah. Tapi lagi-lagi ya di situ juga mungkin ada lagi normalisasi dari lingkungan, dari orang tua. Iya, iya. Nah, kalau Bang Age ngelihat kayak gitu gimana tuh? Masalah orang-orang yang mencari perhatian di luar. Prihatin sih ya. Maksudnya pas udah jadi orang tua pertama kan itu berasa banget sih kalau karena di posisi anak itu perhatian itu penting. Jangan sampai
kurangnya perhatian dari keluarga, dia mencari perhatian itu di luar, gitu. Mencari validasi di luar itu kan, itu malah jadi aneh gitu. Karena harusnya kita yang memperhatikan anak, memberikan kasih sayang, tapi itu tidak dia dapatkan di keluarga. Nah, karena saya juga pernah dapat juga tuh di lingkungan saya nih Bang Tio. Iya. Gimana tuh? Dia ngelihatnya anak nih, misal dari posisi anak. Dia pas pulang ya dia ngeliat orang tuanya juga ngeliat anaknya, ya baik-baik aja. Nah, ketika itu udah kena kasus ya. Kasus, betul. Nah, dia bilang tuh misalkan ke ya ada anggota, ini anak saya baik-baik kok di rumah. Iya di rumah, ya kan? Iya, betul. Tapi kita nggak tahu nih di luarnya luar, dia betul. ngapain. Dia makanya kita juga sebagai orang tua penting nih tahu lingkungannya, Betul. temannya kan. Jangan ya dia ngeliat di rumah baik-baik aja, tapi kan nggak Iya, tahu nih di luar nih betul. dia kayak gimana nih. Ya itu ya mungkin memang keresahan yang ada saat ini. Nah dari tadi pergaulan, kemudian kalau kita lihat juga di merambah nih ke sektor sekolah atau sektor pendidikan Iya. tentang keresahan orang tua. Jadi udah mah di lingkungan masuk ke pendidikan juga nih Bang Tio. Nah di situ ada yang namanya ada yang kita banyaklah kasus-kasus yang seperti di pesantren tuh. Iya. Kan kita ingin menyekolahkan anak kita terutama ya di pondok, tapi ternyata ya itu ya kasus predator seks. Itu jadi ngeri lagi nih. Iya. Jadi kayak wah nggak sekolah ini, pengen sekolah ini, tapi ada kasus ini dimunculin di up. Kira-kira gimana tuh Bang Tio? Iya, kalau saya lihat kita lihat ini secara general ya, maksudnya bukan cuma di pondok ya. Bahkan kan ada juga pemuka agama lain ya, dalam tanda kutip pendeta juga melakukan itu ya. Iya. Nah itu dia. Kok kenapa yang nge-up-nya yang itu tuh? Iya. Yang di pondok. Ini Saya pikir menarik nih. ini potensi ini bisa kena ke siapa aja ya, orang-orang dewasa maupun anak-anak tadi ya. Karena memang problemnya tadi ya, problem kebebasan tadi. Hari ini memang betul-betul liberal kan. Betul. Ya kalau kita lihat dunia pendidikan kita juga arahnya kayaknya ke situ, liberalisasi itu. Makanya ketika dia keluar dari sekolah, ya nggak terlihat tuh. Ya, secara kalau dia muslim nggak terlihat nggak terlalu terlihat Muslim. ekspresi keimanan dia. Ekspresi keimanan dia yang harusnya itu kan dibentuk di sekolah kan. Tapi ketika keluar malah bergaya bebas. Ya. Nah itu juga saya bingung sebenarnya kan. Hari ini orang-orang banyak yang mengakui bahwa dunia ini diciptakan kan. Tapi anehnya nggak mau ikut aturan pencipta. Itu kan itu dia. Iya, satu hal yang lucu sebenarnya. Bingung kita sebagai orang yang mengakui adanya pencipta, padahal itu sepaket lah. Namanya pencipta pasti dia buat aturan kan. Betul. Dia yang menciptakan sekolah pasti buat aturan di sekolahnya. Dia menciptakan barang pasti menciptakan tuh aturan pakainya ya. Deterjen aja punya aturan pakai. Kan? Apalagi manusia yang kompleks. Iya. Berarti kan pasti yang menciptakan juga punya aturan. Ya sayangnya itu nggak tahu apakah itu dijadikan pertanyaannya di tengah dunia pendidikan hari ini ya. Soal tadi problem tidak diaksesnya tadi pemahaman terhadap aturan pencipta itu. Berarti bukan cuman sekolah aja nih. Tuh. Kita juga harus tahu tenaga pendidiknya nih, ya kan? Apa dia mau mengarah kemana dari sistem pendidikan ini? Nah akhirnya dari tenaga pendidiknya juga ini mengajarkan kepada murid-muridnya yang dalam tanda kutip lah ini balik lagi ke normalisasi. Kasus guru yang kemarin ramai juga kan yang perempuan kan melakukan tindakan asusila ya. Nah itu kan pendidik tuh, level pendidik seperti itu. Yang terakhir juga di salah satu universitas besar deh di Yogyakarta kalau nggak salah April kemarin tuh sama melakukan tadi pemaksaan seksual ya, kekerasan seksual. Ini guru besar lagi. Iya, yang kita harapkan kita mengambil ilmu betul kan di sekolah itu berarti malah tenaga pendidiknya juga seperti itu. Nah, ada juga fenomena itu kan maksudnya
predator, Iya. seks. Nah ini mungkin dulu kita memiliki anak juga perempuan misalkan, kita khawatir nih. Tapi kita memiliki anak laki-laki juga khawatir nih. Juga betul. Di lingkungan sekolah Iya. ini. Ada kadang juga itu dari teman-teman saya ada grup-grupnya anak-anak itu. Iya. Laki. Nih bagi Bang Age melihat ini fenomena ini gimana nih? Dulu bergeser dari kekhawatiran memiliki anak perempuan. Sekarang anak laki-laki juga khawatir nih, dalam tanda kutip dia jadi boti. Suka kepada laki-laki juga. Iya, itu Gimana, dia. Bang? Gimana nih menurut pandangan Bang Age? Kalau pandangan saya sih pentingnya pendidikan sejak dini ya. Jadi sebelum Edukasi berarti Iya, kepada anak kita. edukasi sebelum dia dilemparkan ke pihak sekolah yang dia udah berarti sekolah, kita udah mempercayakan kepada pihak sekolah menjadi orang tua selama di sekolah. Cuma kita harus juga tahu kapasitas sekolah dan gurunya juga. Berarti kita cek dulu nih sekolahnya. Cross check, ya. Ya. Terus kenapa pentingnya edukasi sejak dini? Memberitahu dia identitas dia itu sebagai apa gitu kan, kodratnya dia itu gimana gitu kan, laki-laki itu harus gimana gitu kan, harus laki-laki itu apa yang nggak boleh dilakukan, Batasannya, ya. harus tahu batasan dan yang dilarang dan yang enggak. Ya, tambahannya mungkin sedikit ya. Ada tuh di sekolah-sekolah juga Bang Tio yang ya anak saya kan masih kecil nih. Iya. Ada juga dia mengedukasi dari murid-muridnya bahwa ada loh yang ini nggak boleh dipegang. Ada Iya. tuh edukasinya. Nah itu disampaikan juga ke orang tuanya, maksud kepada kita nih sebagai orang tua kan, bahwa ini juga nggak boleh, ini nggak boleh. Nah masalahnya ini ada orang tua yang aware juga atau enggak gitu, masa bodoh. Oh ini tuh udah diajarin sih di sekolahnya, makanya poinnya ini apa sih, kita nih sebagai orang tua menyekolahkan anak ibaratnya udah nih dalam tanda kutip udah gua sekolahin gitu. Jadi guru nih yang ngurusin nih. Seharusnya kan nggak gitu, kita menyekolahkan anak. Nah ketika anak di sekolah ya memang sih di situ yang mengontrol kan tenaga pendidik, tapi pas sampai ke rumah kita juga mendidik anak kita. Jadi biar satu nih pemahamannya, jangan sampai hanya sebagai yaitu tadi nanti yang kasus yang narkoboy tadi tuh, dia kehilangan sosok, jadi mencari sosok lain di rumah. Itu luar biasa sih, bagaimana kita ini jangan sampai merasa masa bodoh lah kepada anak. Kita juga tiba-tiba misalkan anak sekolah pulang murung atau apa itu tanya gitu. Nah tanyanya juga ya sesuai kapasitas kita lah. Anak kita harusnya kita dong yang tahu. Betul. Gitu. Jangan sampai anak kita itu yang tahu malah temennya. Temennya lebih tahu nih, parah nih. Orang tua gitu tuh. Lah ini anak gua nggak ngapa-ngapa, kata temennya. Ya ini sama saya. Sesama jenis nggak taunya. Udah gitu dibiarin. Tapi juga faktor tadi di tenaga pendidik sampai kepada kelainan seks juga faktor masuk juga ke lingkungan. Karena faktanya juga di tempat tinggal istri saya itu juga terjadi pembiaran. Istri saya termasuk juga ada sih saya itu. Pembiaran karena apa? Seharusnya di situ kan pemimpin yang paling, maksudnya bukan apa ya bahasanya itu, yang paling dekat lah kan RT. Tetapi di sini RT-nya acuh, cuek. Ada yang mengatakan waktu itu di dekat rumah tuh dia itu apa ya, ini bukan urusan saya. Masuk lagi pemahaman itu Bang Tio, sekularisme pasti ya. Ya pemisahan ini bukan ranah ini. Kita tuh gimana tuh pemahaman itu udah masuk kepada di tengah-tengah masyarakat. Tadi ya saya pikir kan liberalisme itu kan turun dari sekularisme ya. Turunannya. Nah kita lihat hal ini tadi yang jadi cara pandang umum itu kan liberalisme. Liberalisme tadi, kebebasan tadi. Akhirnya kita lihat
seolah hal-hal yang menyimpang itu tidak penyimpangan. Iya. Laki dengan laki kan kalau dalam Islam ya jelas tuh kan. Ya harusnya tetap dihukumi sebagai sebuah penyimpangan. Karena itu tidak dihukumi sebagai penyimpangan, akhirnya orang kan merasa itu sebagai bentuk hak asasi, hak dia ya. Dia mau bergaul dengan sesama jenis pun nggak masalah. Ya. Nah itu yang jadi problem ya tadi. Makanya penting ada revolusi pemahaman. Iya. Yang pentingnya ngaji lah. Makanya datang ke Kopdar Nongki setiap malam minggu. Nah, itu dia. Karena itu Datang insya Allah akan Kopdar merevolusi Nongki. pemahaman teman-teman semua lah. Di mana Bang Tio? Di lupa sih apa? Di Sang Presiden. Sang Presiden daerah Tanjung Pura. Tanjung Pura. Iya, Tanjung Pura Kalideres. Pokoknya nanti teman-teman pantau terus lah Iya. malam minggu, nanti bisa kita di situ sharing-sharing pemahaman revolusi Betul. apa tadi? Revolusi pemahaman. Revolusi pemahaman. Bukan revolusi mental. Wah, jauh. Badas sekali emang ini Bang Tio. Karena memang ya, iya kan kita tahu kaidahnya tuh ya, bahwa seseorang itu berbuat tergantung pemahamannya. Betul. Kalau pemahamannya tadi merasa itu wajar-wajar saja, ada lumrahisasi ya. Ketika laki dengan laki ya, itu suka ya. Nah itu maka perbuatannya begitu kan. Jadi apa soalnya tadi dia suka dengan lelaki karena pemahamannya begitu, itu boleh, itu hak, maka dia jalankan aja. Soalnya itu bukan sesuatu yang keliru, yang salah. Iya, iya. Mungkin karena slogan-slogan mereka juga menggiurkan. Bisa Mereka jadi. itu liberal kan berarti kebebasan. Kebebasan. Ini bebas dong, semuanya bisa ngelakuin apa aja ya kan. Iya, betul. Bebas berbicara, bebas apalagi kita Berekspresi. berekspresi, mengkritik, akhirnya kebebasannya kebablasan. Itu dia. Lupa Tapi daratan. kan- Iya, tapi kalau di Islam kan kebebasannya itu Diatur. diatur. Betul. Bagaimana pergaulannya antara laki-laki dan perempuan. Jadi lebih tertata, dan kebebasannya itu kalau dalam Islam bukan hanya bebas tapi juga bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Misalkan kan kalau memang ada setiap, berarti kan tadi udah dibahas ya tentang naluri. Kalau naluri yang benar kan berarti dia menikah. Iya, Ada betul. tuh syariat Islamnya menikah. Betul, betul. Nah, kalau sampai terjadi apa namanya pergaulan bebas, perzinahan, kan itu fatal tuh, Batal. karena termasuk dosa besar. Dosa besar. Nah itu bisa merusak nasab juga tuh. Nah, bahas zina ini di masyarakat nih masih Ya, juga tadi dulu normalisasi. ya, saya sedikit tambahin ya, Bang Faisal. Kurangnya kontrol juga dari masyarakat itu efek dari tadi liberalisasi tadi. Liberalisasi itu dan sekularisasi itu menciptakan masyarakat yang individualis kalau saya lihat hari ini ya. Lulu Akhirnya gua-gua. cuek, iya lulu gua masuk Wah. bodoh. Karena buat dia kalau itu nggak menyangkut dirinya bukan urusan gua, gitu. Kalau itu menyangkut dirinya baru pasti jadi urusan dia. Ada di masyarakat begitu kan cara pandang sebagian ya. Karena tadi efek sekularisasi dan liberalisasi Liberalisasi. terus dikampanyekan Dikampanyekan. dan bahkan nggak tahu ya itu masuk ke dalam sistem pendidikan kita. Nah, Kalau pertelevisian ya ada beberapa kan Ada kita lihat tuh, beberapa. ekspresi kebebasan itu kan. Bahkan di media sosial juga ada. Nah itu pentingnya tadi edukasi pemahaman, ngaji. ya. ngaji, balik Pentingnya lagi. ngaji untuk tadi menjernihkan cara pandang kita. Bahwa Muslim nggak boleh ya individu tadi cuek, masa bodoh. Terhadap persoalan-persoalan terjadi hari ini. Harus lebih Ancaman- peka. Iya, ancamannya Karena jelas. kalau dibahas lagi dosanya itu bukan cuman dia doang nih pelaku. Betul, iya. Gitu, menyebar juga nih. Menyebar juga. Itu kalau kita diam itu wah, kita nanti kena juga tuh Kena dosanya. Nah, menurut Bang Age nih, kalau masalah tadi perzinahan itu kan misalkan ada nih yang mengatakan, wah udah terlanjur nih, udah nikahin aja dah. Iya, Nah itu tuh banyak tuh slogan-slogan gitu tuh. Iya. Itu gimana tuh Bang Age? Kadang ujung dari perzinahan pernikahan. Itu kan ngaco ada kalau menurut saya ada itu. Itu tadi ya, kalau saya bilang kan adanya edukasi dari orang tua, dipantau lah anaknya, Pantau. pergaulannya, dan diajarkan kalau masalah pergaulan kayak pacaran itu kan Boleh tuh pacaran? edukasi agama gitu, jadi jangan Boleh nggak nih pacar? yang menormalisasikan kalau misalnya cinta itu harus pacaran gitu. Kalau misalnya emang kita nggak bisa mengontrol perasaan, ya
harusnya kan puasa kan, di agama kita kan Iya. kan itu tundukkan pandangan gitu kan. Betul. Terus kalau emang tidak bisa dikontrol ya salurannya dengan yang benar gitu, dinikahi. Dinikahi. Karena kan kalau ngomongin perasaan ya, ngomongin cinta kan, ada kata-kata bagus yang saya pernah dengar ya. Wah, apa nih? Share dong. Jadi Ke teman-teman. Jadi kalau misalnya emang suka itu bukan, itu diperjuangkan, bukan hanya didoakan. Wah, tuh. Diperjuangkan teman-teman. Jangan cuma doa doang gitu. Action mah kagak. Nggak jadi dah. Gitu ya Bang Age? Iya. Jadi kalau emang suka ya perjuangin buat dihalalin, Berarti bukan doa. diajak maksiat gitu. Doa sama ikhtiar jalan dengan yang benar tentunya. Wah, menarik nih. Nah, dari pendidikan kemudian kita masuk nih ketika ada juga kasus-kasus di dalam keluarga atau ya lingkupan keluarga lah dalam pernikahan. Itu terjadi juga tuh kasus-kasus perselingkuhan. Waduh. Betul. Ya, kan namanya pernikahan diawali dengan niat baik, tiba-tiba kok perasaan itu bisa hilang itu, Bang Tio. Gimana itu, Bang Tio? Iya tadi, ya, Bang Age juga sempat jelaskan masalah potensi naluri tadi ya. Hmm. Ya hari ini tadi interaksi laki-laki dan wanita kan nggak terbatas, bebas dia. Kan berdua-duaan pun nggak masalah kan, itu dianggap hal yang wajar hari ini ya. Iya, ada yang Nah itu yang menurut saya potensi terjadi perselingkuhan di situ. Apalagi kalau kita lihat kayaknya lebih banyak di kalangan para artis tuh. oh, Karena ya tadi ya, Pihak banget mereka ya. interaksinya kan campur bauran luar biasa. luar biasa kan. Intens banget tuh. Cinta ya, cinta Cinlo. Iya. Nah, Jangan-jangan mau spill dikit nih tentang Cinlo. Wah. nah kita manusia ya, terlepas dari gender ya. Nah. Hari ini kan tadi ada juga tuh pandangan seolah kita nggak boleh mendiskreditkan perempuan. Ya itu setuju Iya. saya. Ya. Betul. Tapi kita bahas ini potensi manusia secara keseluruhan ya, baik laki-laki maupun perempuan punya potensi yang sama, ya potensi naluri yang ketika dia terangsang ya, itu akan menuntut tadi penyaluran, pemenuhan. Makanya penting tadi adanya batasan dalam berinteraksi. Lagi-lagi ya penting yang ngaji. Berarti harus sadar nih Ya. dari yang sebelum menikah interaksinya seperti apa. Iya. Setelah menikah interaksinya bagaimana lagi Betul, nih? iya. Harus berarti ada tahapan-tahapan perbedaannya juga. Hmm. Betul. Kalau mau tahu ngaji lagi. Ngaji lagi. Ngaji Ngaji. Nah, Ngaji. Bang Age, Hmm. kalau menurut Bang Age nih, perselingkuhan, kemudian ya pasti kalau ketahuan ujung-ujungnya cerai itu perceraian. Kasus perceraian juga angkanya banyak juga nih Bang Age. Gimana nih? Mengkhawatirkan. Ya, itu ya kalau menurut saya kan terjadinya perselingkuhan itu karena dia tidak dapat yang dia mau di pasangan sahnya. Di rumah. Jadi saat dia bagi sudut pandang laki-laki ya, saat dia Iya, laki-laki. saat Kita dia laki-laki di sini. saat dia lelah apa butuh didengarkan Oh. kesahnya, terus tapi istrinya cuek. Sampai rumah udah tidur. Jadi mencari kenyamanan di luar. Oh, lagi-lagi. Dan di luar ada yang memberikan itu ya. Karena- Jadi jangan salahkan laki-laki ya. jangan salahkan lagi. yang seolah-olah semua laki-laki itu sama gitu. Berarti bahaya juga interaksi di luar tadi ya. Hmm. Adanya kenyamanan Bahaya. di luar daripada di rumah. Aduh. Nah, ada juga ini yang viral belakangan ini nih, Bang Tio, Bang Age nih. Dia udah berkeluarga. Dia apa namanya? Ada lagi istilahnya vasektomi. Vasektomi apalagi. Nah, apalagi itu didukung. Parah apa itu? Itu didukung oleh Istilah baru ya. seseorang Eh. untuk mendapatkan sesuatu. Itu bansos. Bansos. Aduh, itu gimana itu? Udah sesuatu yang seperti itu didukung lagi. Iya. Siapa nih Bang Age dulu? Bang Tio. Iya, ini menarik memang ya vasektomi. Apa? Kalau secara hukum Islam ya kita ikut ulama lah. Ya. Majelis Ulama Indonesia udah jelas. Kemarin terakhir Kiai Haji Haulil Lapis bilang haram tuh menerima bansos dengan syarat vasektomi. Ya, termasuk banyak lah kan, pendapat ulama yang lain saya pikir termasuk Buya Yahya juga Ya. berpendapat haram. Berpendapat. Dari sisi itunya udah clear lah saya pikir. Nah cuma yang lucu itu tadi ya, ini jadi syarat bansos ya. Ini lucu, ya. Menarik memang untuk dibahas ya.
Karena kalau kita lihat kan sebenarnya itu memang tugasnya ya, pejabat negara mengurusi warganya kan. Ya terlepas basis apa bukan ya, tapi menurut saya harusnya tanpa syarat kan. Tanpa syarat. Iya dong. Ini kan yang menarik tadi harus disyaratkan vasektomi. Ada vasektomi. Nah ini ada upaya apa kan gitu? Apa memang betul-betul ini jadi ajang kampanye ya, untuk Lain lagi menghambat Iya, operasi. betul. Kalau Bang Age tahu kan nih spill-spillnya nih vasektomi atau berminat? Waduh. Bansosnya, maksudnya bansosnya. Bacotnya boleh. Belum. Kalau menurut saya ya, kalau misalnya itu kan tujuan pernikahan itu kan salah satunya kan membanyakan keturunan kan. Ya. Karena dari sudut pandang agama pun kalau ingin dicintai Rasulullah pun Rasulullah cinta kalau ada pasangan yang banyak umatnya. Luar biasa Ustaz. Kalau misalnya dia melakukan itu berarti dia tidak mau dicintai oleh Rasulullah kan. Betul. Terutama agamanya gitu. Ini di belakangnya ada background cahaya ntar. Iya, itu berarti memang ya menyalahi aturan ya, karena juga bahkan MUI juga mengeluarkan fatwa itu kan Iya, betul. haram. Nah, terakhir nih dari apa yang kita udah bahas nih, apa nih kira-kira yang mau Bang Tio dan Bang Age sampaikan nih kepada teman-teman nongki? Iya kalau saya pikir teman-teman tadi ya penting lah ngaji banget kalau ditanya banget. Karena tadi yang yang membentuk ya, yang membentuk perilaku kita itu kan pemahaman yang mendorong tadi ya. Makanya tadi ya, pemahaman yang hari ini ada ya, jangan dianggap itu biasa. Pemahaman yang hari ini kita melekat di kepala kita itu jangan biasa. Ya. Itu harus di compare kan? Compare. Jangan-jangan yang hari ini kita anggap umum biasa itu memang betul salah. Maka pentingnya ngaji. Datang-datanglah ke nongki nanti sambil ngopi itu dia. Bang Age terakhir. Ya Pendapatnya gimana nih masalah keresahan kita nih? Fenomena itu ini. tadi pentingnya mendatangi majlis-majlis ilmu ya, untuk memperluas wawasan kita, terus pemahaman kita agar kita bisa bedain yang mana yang benar yang mana yang salah gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa bedain, walaupun itu diberikan pemahaman yang salah dari seorang guru, karena kita tidak bisa membedakan yang mana yang benar yang salah, kita ikutin. Jadi kita punya standar nih. Ketika kita udah tahu pemahaman, berarti kita tahu standar mana yang benar, mana yang salah, dengan tentunya standar yang sesuai dengan Islam tentunya. Nah, baik teman-teman, alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini, dan jangan lupa tadi harus hadir biar paham di nongki, dan juga jangan lupa teman-teman datang nih, ramein, dilakuin di Citra 8. Queen Cafe. Oke. Luar biasa. Itu aja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu. Waalaikumsalam.